Manfaat berikutnya untuk kita meningkatkan personal branding, meningkatkan lagi ya, untuk kita menampilkan wajah teman-temannya, itu apabila ada orang yang ingin mengendorse kita, ya teman-teman, untuk mempromosikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube, tempatnya belajar YouTuber pemula. Apa kabar saudara-saudaraku? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya itu pengen membahas tentang konten yang menampilkan wajah dan juga konten yang tidak menampilkan wajah. Bagus yang mana? Karena ada juga teman kita yang bertanya, ya Bang, konten yang menampilkan wajah sama yang tidak menampilkan wajah itu bagus yang mana ya? Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, ada baiknya seperti biasa buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk menonton videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan juga menjadi paham. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, baik, kita akan membahas santai tentang konten yang menampilkan wajah dan juga konten yang tidak menampilkan wajah, teman-teman ya. Kedua-duanya itu sebetulnya bagus, sama-sama bisa dimonetize. Yang penting kontennya itu ori, tidak menciplak konten orang lain atau meng-reupload video orang lain. Itu sama-sama bisa dimonetize dan sama-sama bisa berpotensi untuk channelnya itu besar. Cuma kalau kita itu tidak menampilkan wajah, itu personal brandingnya tidak dapat ya teman-teman. Apa sih itu personal branding? Orang itu mengenal kita, teman-teman. Seperti saya ini, mungkin kemungkinan kalau misalkan saya membuat channel lain dengan tema lain, topik lain, orang sudah tahu kalau yang pernah nonton, oh ini Bang Faiz Tutorial ya, atau mungkin pernah nonton channel saya yang satunya, ini Bang Faiz Tutorial Pinjol. Nah, mungkin ada lagi channel saya yang satunya yang menampilkan wajah, Faiz Food Channel. Ini mungkin channelnya Bang Faiz, Bang Faiz begitu terus teman-temannya. Jadi itulah keuntungannya kalau kita itu menampilkan wajah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya konten tanpa wajah itu bisa lebih besar daripada konten yang menampilkan wajah. Namun ya seperti tadi yang saya bilang, personal brandingnya itu tidak dapat, teman-teman. Karena personal branding itu bisa didapatkan dari cara kita membuat thumbnail yang konsisten seperti itu terus ya, atau cara bicara kita ya. Dengan cara bicara kita itu sudah tahu orang, oh ini si ini yang punya channel. Dan juga yang paling bagus itu ya menampilkan wajah. Ya buat teman-temanku, misalkan kalian itu malu untuk menampilkan wajah, coba sekali-kali deh kalian itu menampilkan wajah, nggak usah malu-malu. Memang awalnya juga saya itu bikin konten, coba kalian itu bisa lihat di channel saya yang Faiz Food Channel yang tentang masakan. Itu pertama-tama saya itu tidak menampilkan wajah, hanya objek masakan saya, dan saya berbicara situ. Itu pun bicara itu sambil malu-malu, teman-temannya. Walaupun saya itu sering di kerjaan saya itu, saya kan sebagai chef ya, saya sering kalau misalkan ada menu-menu baru, saya itu selalu presentasikan ke depan klien-klien saya sebelum saya itu menampilkan menu tersebut ya. Kandungan gizinya berapa ya teman-teman, itu kalorinya berapa, dan perpaduan bumbunya itu berapa, seperti itu saya terbiasa. Tapi ketika saya mau tampil di YouTube, saya itu merasa malu, kurang pede, karena saya merasa itu jangkauannya lebih luas, bukan hanya segelintir orang yang saya tempatin presentase, teman-temannya. Sebetulnya kita itu bikin video sama halnya kita presentase juga, teman-temannya. Kita berbicara tentang topik topik ini, misalkan ini seperti saya ini berbicara dengan topiknya itu bagusan mana video tanpa menampilkan wajah ya teman-temannya. Sama halnya juga dengan kalau kita mempresentasikan sesuatu barang ya, jadi topiknya di barang tersebut.
Jadi nggak usah malu-malu, kalian berlatih aja terus supaya itu orang itu lebih mengenal kalian. Apabila, nah kelebihannya ini kalau misalkan kita menampilkan wajah, apabila channel kita itu sudah besar, tiba-tiba channel kita itu kena suspend atau kena banned, tapi nauzubillah ya teman-teman, begitu kita membuat channel baru, orang sudah mengenal kita teman-teman ya. Jadi begitu orang mengklik, walaupun itu channel namanya baru atau namanya lain atau beda, ketika melihat, oh ini channelnya Bang Faiz nih, kenapa yang dulu ya? Ya seperti itu, pasti orang yang mengenal kalian. Itulah pentingnya personal branding. Itu namanya personal branding kayak seperti ini teman-teman ya. Saya tampil sebetulnya di depan kalian berbicara ini, itu adalah buah daripada juga saya itu menonton dari youtuber besar ya. Saya itu di dalam video saya selalu membawa namanya Denjisi, Kak Khairunisa Adlina, karena pertama saya itu membuka channel YouTube, beliaulah mentor saya, walaupun tidak dimentori secara langsung. Saya itu menonton video-video beliau, jadi saya itu terinspirasi atau terdoktrin dan belajar pada beliau-beliau yang memang jalannya itu lurus teman-teman ya. Nah, manfaat berikutnya untuk kita meningkatkan personal branding, meningkatkan lagi ya, untuk kita menampilkan wajah teman-temannya, itu apabila ada orang yang ingin mengendorse kita, ya teman-teman, untuk mempromosikan brand-brand mereka, mereka itu lebih mengutamakan orang yang menampilkan wajahnya ya, yang punya personal branding tertentu. Karena kalau kita menawarkan sesuatu barang, kalau kita tidak menampilkan wajah dan barang tersebut, gimana orang mau tahu, gimana orang mau percaya dengan kita. Nah, itu keuntungannya. Kalau kita itu menampilkan wajah di video-video kita, siapa tahu kalian nanti ada tawaran endorse dari brand-brand tertentu atau apalah gitu ya kan, untuk di endorse. Itu mereka itu lebih percaya kepada channel-channel yang memang menampilkan wajah teman-teman, karena mereka bisa tahu karakter orangnya, mereka bisa tahu cara orang itu menawarkan barangnya dari cara orang itu menyampaikan kata-kata di dalam videonya. Jadi bisa lebih meyakinkan kalau menampakkan wajah. Jangan takut kalau misalkan kalian merasa, wah saya itu orangnya kurang tampan, saya juga kurang tampan, tapi tampan dikit lah, nggak apa-apa ya teman-temannya. Saya itu orangnya kurang cantik, bukan itu yang dicari orang. Yang penting itu orang sudah tahu loh, channel ini loh orangnya, seperti itu teman-temannya. Jangan merasa nggak pedean. Saya awalnya juga nggak pede, saya ajak bercermin kalau lihat muka saya sendiri itu kadang trauma teman-temannya. Ya seperti itu. Ya, jadi jangan pernah merasa malu untuk menampilkan wajah kalian, baik itu video vlog ya, karena itu penting teman-temannya. Itu juga gunanya kita menampilkan wajah, biar juga video kita itu tidak terkena konten berulang. Nah, saya ulangi lagi. Kalau misalkan kalian itu ngevlog di tempat yang halayak harame, yang berkemungkinan di tempat itu akan dikunjungi oleh banyak orang yang YouTuber juga. Kalian tanpa menampilkan wajah, hanya sekedar video-video gini aja. Nah, itu kemungkinannya nanti orang lain juga mengupload dan akhirnya diklaim oleh YouTube bahwasanya itu konten berulang ya, teman-teman. Bukan konten yang digunakan ulang ya. Kalau konten digunakan ulang kan sudah saya bahas juga. Sebetulnya dua-duanya sudah saya bahas, tapi saya ini akan mengaitkan dengan itu tadi ya, konten berulang ya teman-teman ya. Kalau konten berulang itu kita yang video tapi masih dianggap konten berulang karena banyak juga yang mengambil video di objek tersebut ya teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian itu membuat channel, belajarlah menampilkan wajah, tidak usah malu-malu, dan berbicaralah sesuai dengan kemampuan kalian. Pakailah gaya kalian, jadi itu nantinya yang jadi personal branding kalian teman-teman ya. Jadi itu penting, personal branding. Tapi bukan berarti saya mau mengejas bahwasanya channel yang tidak menampilkan wajah itu tidak akan besar. Banyak sudah buktinya teman-temannya, channel yang tidak menampilkan wajah itu juga bisa sangat besar. Contoh ada channelnya DBM itu ya, yang bahas masalah masakan yang lucu-lucu, yang aneh-aneh seperti itu teman-teman. Channel tersebut juga besar, tapi alangkah baiknya kalau kalian itu berusaha untuk menampilkan wajah kalian ya, karena satu tadi tujuannya biar dapat personal brandingnya dan agar kalian itu mudah dapat endorse ya teman-teman. Kalau saya aja misalkan mau mengendorse orang, saya itu harus lihat orangnya seperti apa, nggak perlu ganteng ataupun cantik, yang penting cara penyampaiannya,
cara menawarkan barang kita itu atau brand kita itu seperti apa, pasti itu yang dicari oleh orang-orang yang pengen mengendorse kita. Jadi kalau kalian pengen belajar di YouTube, belajarlah menampilkan wajah kalian di kamera. YouTube juga itu lebih senang kalau kita itu menampilkan wajah, dan juga itu nanti dampaknya ke belakang itu lebih bagus. Siapa tahu kalau misalkan kalian sudah membuat channel satu sukses, kalian itu mau bikin lagi channel satunya, orang penonton kalian itu sudah tahu ya teman-teman. Kalau misalkan dia lihat di thumbnail, loh ini channelnya ini dulu yang pernah saya subscribe, saya kenal orang ini, saya tahu orang ini, pasti penasaran dan pasti diklik, oh ini channel barunya, di subscribe-nya. Itulah keuntungannya menampilkan wajah ya. Semoga video ini bermanfaat teman-temannya, dan menjawab juga buat teman-teman saya yang bertanya bahwasanya bagus mana konten tanpa wajah sama konten yang menampilkan wajah. Ya, jawaban saya itu sebetulnya dua-duanya bagus, tapi lebih bagus kalau menampilkan wajah. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube, tempatnya belajar YouTuber pemula.